Jadi kalau misalnya kita jamaah rahimakumullah bertemu dengan orang-orang yang hatinya keras, sudah kita ceramahi, sudah kita bisikkan dari segala hal, dia tidak mau beriman. Itu kenapa? Allah jawab di Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Apa kata Allah? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ketika kita memperlihatkan kepada mereka, ayo salat, neraka itu panas, neraka itu begini, tidak mau mereka salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hidayah dan lain-lain dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, buah hatinya Aminah, putranya Abdullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka lama khalatul aflak. Andai kata tidak ada Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan yang namanya kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat kepada baginda, mengikuti risalah yang dirisalahkan oleh beliau. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan syafaatnya dan menjadi umat Nabi Muhammad di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sering kita bertanya, apa itu penyakit hati? Apa itu kotoran hati? Bagaimana cara membersihkan kotoran hati? Bagaimana menyikapi orang? Atau bagaimana diri kita membersihkan kolbu kita sendiri? Jamaah rahimakumullah, penyakit hati atau kotoran hati itu bisa kita tabiatkan sebagai hukuman, bisa juga sebagai ujian. Jikalau kita ditanamkan oleh Allah ketika kita ingin mendekatkan diri kepada kebaikan, mendekatkan diri kepada orang-orang baik, Allah tanamkan sebuah rasa kebencian dalam hati kita. Itu bisa jadi hukuman. Allah ingin menyiksamu dengan rasa kebencian itu. Bisa jadi sebuah rasa atau penyakit yang kita tidak sukain itu adalah ujian. Apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan? Jikalau engkau diberi ujian, lalu engkau sabar, maka itu termasuk Allah ingin menggugurkan dosamu. Jikalau kau diberi ujian lalu kau marah, kau murka dengan dia, itu tanda Allah juga murka denganmu, Allah marah denganmu. Jikalau kau diberi ujian, namun kau ikhlas, kau ridha, kau sangat siap, sangat sayang kau menerimanya, itu tanda Allah ingin menaikkan derajatmu. Ingat pesan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Jemaah rahimakumullah. Pernahkah kita merasa penyakit hati? Penyakit hati ini banyak jenisnya. Ada hasad, iri, dengki, apalagi sombong, ujub, syum'ah dan lain-lain. Atau orang lain yang kita lihat, mereka sombong, mereka pelit, mereka jahat, dan lain-lain. Itu adalah merupakan penyakit hati. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ketika engkau melihat, menemukan orang yang hatinya sangat keras, kau sudah memperingatinya, ayo sholat, ayo berbuat kebaikan. Kau sudah mendakwahi dia, mulai dari perbuatan, sudah mendakwahi dia tindakan dengan lisan dan lain. Hatinya tetap keras, kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Mau engkau peringatin, ya Muhammad, atau engkau tidak peringatin, mereka tidak akan mau beriman. Jadi kalau misalnya kita, jamaah rahimakumullah, bertemu dengan orang-orang yang hatinya keras, sudah kita ceramahi, sudah kita bisikkan dari segala hal, dia tidak mau beriman. Itu kenapa? Allah jawab di Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Apa kata Allah? Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Ketika kita memperlihatkan kepada mereka, ayo sholat, neraka itu panas, neraka itu begini. Tidak mau mereka sholat. Kenapa? Mata mereka sudah Allah tutup. Mereka tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran. Mereka melihat pun tidak tergetar hati mereka. Ketika kita bisikan, ayo sholat, neraka itu begini kawan, begini teman, begini saudara-saudari. Mereka tidak mau sholat, tetap tidak mau sholat. Kenapa? Karena pendengaran mereka sudah Allah kunci. Apapun yang mereka dengar tentang kebaikan ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena ada penyakit pada mereka. Kenapa? Hatinya Allah kunci. Allah kunci hati-hati orang yang keras. Mengapa seperti itu? Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Apa kata Allah? Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambah penyakit itu dan Allah memberikan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sadaqallah. Artinya apa? Jamaah rahimakumullah. Hatinya Allah kunci. Kenapa hatinya Allah kunci? Karena di hatinya ada penyakit. Makanya Rasul bilang, jangan simpan penyakit hati. Apapun itu jenisnya, mulai dari marah, sombong, ria, sum'ah, dan lain-lain, ujub, dan lain-lain. Kata Rasul, jangan simpan itu. Itu hanya membuat kita sengsara, tidak membuat kita senang. Ketika itu ada di hati kita, Allah tambah. Kita marah dengan orang, Allah tambah kemarahan kita. Kita benci dengan saudara kita, Allah tambah kebencian itu. Kita hasad dengan orang, Allah tambah hasad itu. Kita sombong, Allah tambah sombong itu. Kenapa? Itu penyakit, Allah tidak suka. Allah sudah berkata, aku, Allah, tidak melihat fisikmu. Mau engkau cantik, mau engkau cacat, dan lain-lain. Allah tidak melihat hartamu, mau engkau miskin, mau engkau kaya, Allah tidak melihat. Yang Allah lihat adalah qalbumu. Bahkan ketika masuk surga, Allah tak melihat betapa banyaknya amalanmu. Allah masukkan surga bukan karena amalan kita, jemaah rahimakumullah, tapi karena rahmatnya, kasih sayangnya Allah. Allah melihat kalbu kita bersih. Orang-orang yang dalam surga itu hatinya dermawan, hatinya mulia. Di dunia dia dimuliakan Allah, di akhirat juga dia dimuliakan Allah. Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah. Kesimpulan dari kajian kita malam hari ini adalah ketika kita terbisik di hati kita tentang penyakit hati, kotoran hati, anggaplah itu sebuah ujian. Ingatlah pesan dari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi tadi, sabarlah dan ikhlaslah. Mudah-mudahan dengan itu Allah ingin menaikkan derajat kita dan mengampunkan segala dosa kita. Dan jamaah rahimakumullah, ketika kita melihat orang lainnya salah, tetaplah berdakwah. Al-jihadu fisabilillah. Tetaplah kuat, matilah dalam keadaan syahid, memperjuangkan agama Allah, membesarkan agama Allah.
Kalau kita bertanya, mengapa dia tetap tidak mau beriman? Karena Allah sudah berfirman, karena hatinya ada penyakit. Kalau kita tidak bisa dengan tangan kita, tidak bisa dengan lisan kita, tidak bisa dengan perbuatan kita, maka kita minta kepada Allah dengan doa, dengan hati yang lembut. Batu sekeras apapun ditetesi oleh air terus-menerus, ia akan bolong, ia akan berlubang juga. Maka dengan itu, hati manusia ini walaupun dia keras, hidayah itu datangnya dari Allah. Pintalah kepada Allah, segala hidayah akan turun kepada dia. Mudah-mudahan dengan itu Allah menjaga kalbu hati kita seperti hatinya wali-wali, seperti Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hati yang bersih itu kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan Allah makin mencintai, menjadikan kita hamba yang ahlu agama yang dirahmati Allah dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Faqsusil Qasas, ceritakan ilmu yang sudah kita dapat, la'allakum yatafakkarun, kepada generasi kita. Mudah-mudahan ada yang ingin mengambil hikmahnya, ada yang ingin mengambil intisari dari kajian kita. Jangan gara-gara kesalahan setitik rusak susu sebelahnya. Jangan gara-gara kesalahan sedikit terus tak mau mengambil hikmahnya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan jamaah. Ketika ada yang menyampaikan kebenaran itu, walaupun dia anak kecil, walaupun dia tukang sampah, walaupun dia pengemis, kalau yang dikatakan dia itu benar, maka terimalah. Teruslah mengkaji Al-Quran kita. Jadikan Al-Quran kita ini sebagai dasar hidup, pedoman hidup kita, moto hidup kita, karena seluruh akibat atau kegiatan di dunia ini sudah tertulis di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.